Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan dua kata-katanya. Selanjutnya ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Rudi Nofrianto. Kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'amin, hamdan ya'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wal azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, alhamdulillah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati ada Ibu Waka dan juga seluruh majelis guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Matur, dan yang sama-sama kita banggakan anak-anak kita, Ananda semua dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi walaupun hari hujan, cuaca kurang mendukung ya, tapi dengan kehadiran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan walaupun Ananda yang di ujung sana ya, dan nampak Ustaz Puncak Idromera ya, mudah-mudahan Ananda yang di ujung sana semuanya bisa nanti memperhatikan, menyimak apa yang Ustaz sampaikan, karena bantuannya kalau ada buku, berarti kalau ada buku berarti ada nanti yang disimpulkan, yang dicatat. Kalau ada yang disimpulkan, yang dicatat, maka Ananda nanti akhir dari pengajian kita ini maka mesti harus ada kesimpulannya. Kalau ada kesimpulannya, mesti harus ada pertanyaan, ya. Jadi Ustaz minta nanti tolong siapkan satu pertanyaan satu orang, ya. Persoalan tentang tahun baru Islam 1445, 1445. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama sekali alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita bisa berkumpul di tempat yang kita banggakan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Ya Allah, hanya Engkau lah maksud kami dan keridhaan Engkau lah yang kami tuju. Dan selawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon izin kepada kawan-kawan, sebelum kita masuk kepada poin pengajian kita, ya, berselawat kepada Rasulullah tersebut, ya, itu adalah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ringan diucapkan tetapi berat timbangannya nanti di akhirat itu. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti selawat, istighfar, ya, seperti takbir itu ringan diucapkan, berat timbangannya di akhirat. Kenapa demikian? Walaupun banyak di akhirat timbangannya, kok, tetapi banyak di antara kita tidak mampu untuk mengucapkan kalimat yang ringan itu. Nah, makanya Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alaihi wahidah,
siapa yang berselawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Jadi apa Ibu? Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, model apa selawat Allah itu kepada Allah? Nah, jadi modellah selawat Allah itu kepada kita gitu. Sekali Ibu berselawat kepada Rasulullah, Allah 10 kali berselawat kepada Ibu. Yang kita dapatkan 10 itu apa? Nah, makanya selama kita kenapa kita tidak begitu mudah mengucapkan salawat Allah? Padahal tak butuh biaya banyak tu loh. Tak butuh terlalu dan kuih berselawat tu loh. Kuala Ustaz yang di pinggiran kos, kini kau bisa berselawat loh. Ya, kini sambil duduk bisa berselawat, sambil belajar bisa berselawat, sambil mampu onda bisa berselawat. Tapi bangko tak bisa terungkap begitu loh. Bangko tak bisa terlaksana gitu. Nah, maka diberilah gambaran oleh Allah bahwa setiap selawat yang kita dapatkan dari Allah 10 kali itu, surah Al-Baqarah ayat 175 itu. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Jadi salawat itu, sekali Ibu bersalawat, jadi 10 kali Ibu mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah salawat Allah itu kepada Allah. Innallaha, selawat Allah, wa malaikatu, selawat malaikat, ya ayyuhallazina amanu, dan selawat orang-orang nan beriman. Jadi ada selawat Allah, ada selawat malaikat, ada selawat orang-orang beriman. Kalau selawat Allah kepada Allah itu wa rahmat. Tapi ketika kita buka anak-anak Ustaz surat Az-Zumar ayat 35 itu, ya ibadi allazina asrafu anfusihim, wahai ambaku, ya, jangan engkau berputus asa atas kezaliman dirimu, wa rahmatillahi, sesungguhnya rahmat Allah itu ada bersama dirimu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita takhrij ayat itu 10 rahmat Allah, sedangkan rahmat disandingkan oleh Allah dengan ampunanmu. Berarti sekali Ibu berselawat kepada Rasulullah 10 rahmat, ampunan. Apalagi 2 kali, 3 kali, 100 kali, apalagi sampai 1000 kali kita berselawat kepada Rasulullah. Mampunya bara rahmat yang turun juga, bara ampunan yang turun kepada kita. Ringan, tetapi banyak di antara kita tidak mampu untuk melaksanakan itu. Jadi anak-anak Ustaz, ya, seluruhnya yang mendengar suara itu, mulai pada saat ini itu biasakan mengucapkan kalimat thayyibah itu. Sambil belajar anak-anak bisa berselawat dalam hati. Sambil duduk kini itu silahkan berselawat di dalam hati. Maka pada saat itu rahmat turun. Berapa banyaknya? 1 kali berselawat kepada Rasulullah, 10 kali rahmat, dan 10 kali ampunan. Nah, jadi itu untuk pembukaan kita Pak. Ibu sambil mengajar, sambil latih oto, sambil ke sawah, sambil ke parak, sambil di dapur, sambil menyuci, bisa berselawat kepada Rasulullah. Nah, perbanyaklah kalimat thayyibah. Poin pertama, ya. Anak-anak Ustaz, anak-anak yang duduk ni terangah suara Ustaz tu. Dari, cuba ke tangan lu. Ke tangan, ni nampak. Yang kanan, lain terangah. Yang kiri, lain. Nah, ini kita masuk tahun baru Islam 1445. Ini, ya. As-sanatul asara syahra. Di dalam setahun itu ada 2 balik. Dalam setahun ada 2 balik bulan. Cuba sabutan dengan suara nan kalih. Pertama, Januari itu. Kacang-kacangan Januari. April, Juni,
November, Desember. Nah, setiap 2 balik. Ini bulan Muharram. Cuba kita mulai dengan bulan bulan Islamnya. Yang tadi Masehi. Jadi cuba mulai dari Muharram. Kari-karian balik 1 Muharram. Kita jalan. Ulang lihat jalan-jalan 1 Muharram. Tunggu. Sama-sama. Di Ustaz Kiniko yang terdengar cuma sebelah kanan saja. Sebelah kiri tidak ada lah. Sebelah kiri bisik-bisik asalnya. Ulang lihat 1 sama-sama yang di depan. Muharram. Sampai Ramadan ya. Jadi bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sudah tuh? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Siap tuh? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Zulhijjah. Siap Syawal. Zulkifli. Siap Syawal. Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi adalah semua bulan Muharram. Yang pertama yang mesti harus ada di catatan itu apa keistimewaan bulan Muharram itu. Barikuk bulan haram namanya. Wa arba'atu syahrun minha. Dari 2 balik bulan itu ada ambil bulan haram. 4 bulan haram. Mana nampak bulan haram tu dan pertama? Yang pertama, yang 4 bulan haram. 2 balik bulan dalam setahun. Dalam 2 balik itu dibagi dikeluarkan 4 bulan. Dinamakan bulan haram. Nanti kita jelaskan kenapa bulan haram namanya. Bulan haram yang dalam 2 balik bulan itu. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama Muharram. Kedua yang kedua. Dari 4 dalam setahun 12 bulan, maka ada 4 bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram di situ? Karena di bulan haram tersebut, kalau kita merujuk kepada Al-Imam Abu Suja' Al-Qadi, beliau mengatakan di ambil bulan haram itu setiap amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau awak di bulan haram itu berbuat baik, maka pahalanya berlipat ganda. Tapi ingat, kalau di bulan haram itu berbuat salah dan dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan di zaman Rasulullah pun di bulan yang haram maka dihentikan di situ perperangan, menghargai dan menghormati bulan yang haram. Yang pertama bulan haram itu adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah atau Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Jadi tidak ada Zulqa'dah, Zulqa'dah. Yang kedua adalah Zulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Yang keempat, lagi gambaran. Bulan haram yang 4 itu 3 berurutan, 1 agak terpisah. Yang berurutan yang 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 agak terpisah. Terpisahnya di antara bulan Jumadil Akhir dan
dan Sawal. Nah, catat 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ya. Jadi anak-anak Ustaz yang dimukul diulang balik. Dalam 2 balai bulan, 4 yang dikeluarkan bulan haram. Mana yang bulan haram itu yang pertama? Ketiga saya. Ya, ulang dia. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, terus Rajab. Nah, 4 itu disebut bulan hurum atau bulan haram. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan itu dilipat gandakan kebaikannya atau pahalanya, dan siapa yang berbuat salah dan dosa di bulan itu maka dilipat gandakan di situ. Kenapa diberikan itu? Karena semua nabi dan rasul pada saat itu semuanya, hampir seluruhnya nabi dan rasul berhubungan dengan bulan haram itu. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ananda kenal Nabi Adam? Lain, di mana kenalan? Di mana kenalan Nabi Adam? Ada yang kenal Nabi Adam? Lain, di mana kenal ya? Ya, Nabi Adam bapak moyang gitu. Ya, melakukan satu kesalahan, yaitunya memakan buah kuldi, terusir dari surga. Kita kini Nabi Adam membuat satu kesalahan, keluar dari surga. Ya, kita kini banyak membuat salah tapi ingin masuk ke dalam surga. Itulah beda gitu ya. Jadi Nabi Adam. Nabi Adam cie membuat dosa, keluar dari surga. Awak dosa banyak ingin masuk surga. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga, lalu minta ampun kepada Allah, ada yang dikenal dengan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, apa istighfar Nabi Adam? Ada yang tahu? Rabbana zolamna. Sambung. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Itu adalah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Kapan itu terjadi? Terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi Nabi Adam, Rabbana zalamna, Rabbana, ya, dia menyebutkan, ya Rabb, zalamna, diriku penuh dengan kezaliman ya Allah. Rabbana zalamna anfus. Anfus itu adalah diri atau tubuh. Mulai saja dari ujung kaki sampai ujung rambut itu anfus namanya itu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, diriku ya Allah, kezaliman saja-saja ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ghafaro. Taghfir lana asal kalimatnya adalah ghafaro. Kalau tidak engkau ampuni kezaliman diriku ya Allah, wa tarhamna, maka rahmat tak masuk dari Allah. Nah, jadi ingat, kalau dibaca doa itu Bapak Ibu, ternyata diri awak itu kezaliman yang pernah kita lakukan itu, ananda, setiap kesalahan yang kita berbuat itu, ternyata itu menghambat rahmat Allah masuk ke dalam diri awak. Nah, jadi hati-hati. Semakin banyak berbuat salah, semakin banyak berbuat kejahatan, semakin banyak berbuat dosa, hati-hati, rahmat itu tidak akan masuk. Dengan kata lain, bisa membuat hati kota tutup. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau tidak engkau ampuni ya Allah, wa tarhamna, maka rahmat engkau tidak masuk ya Allah. Nah, jadi itu adalah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Kapan terjadinya? Pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang pertama. Yang kedua, anak-anak Ustaz, kenal tak sama Nabi Nuh alaihissalam? Nah, ada yang kenal sama Nabi Nuh? Ada? Sebelum Nabi Nuh, Nabi Yunus dulu. Nabi Yunus, ada yang tahu sejarah Nabi Yunus? Yang tahu sejarah Nabi Yunus? Yang sebelah kanan, ada yang tahu sejarah Nabi Yunus?
Sebelah kiri. Apa tuh? Sejarah Nabi Yunus. Yang tahu? Yang di depan, sejarah Nabi Yunus adalah ketika ditelan oleh ikan Zannun, bukan ikan paus ya. Ya. Nah, ketika Nabi Yunus berdakwah kepada umatnya ya. Nah, umat Nabi Yunus itu sangat madar, bukan lebih dari madar. Apa kata Nabi Yunus? Wah, berimanlah kepada Allah. Ya. Kalau tidak beriman kepada Allah, itu tiba azab. Bila azab tu, nah, nanti akan tiba. Apa nanti kini salah kecilnya. Apa dia itu madarnya umat Nabi Yunus. Nah, ketika dia berlayar itu, ya, Nabi Yunus itu meragukan akan janji Allah itu, meragukan atas kebesaran Allah itu, sehingga dilempar ke dalam laut itu, sehingga kata Al-Quran bertemu 3 zulumatin salasa, bertemunya 3 kegelapan. Mana yang 3 kegelapan itu? Gelapnya di tengah malam, kalamnya di dalam dasar laut, dan kalamnya di dalam parui ikan. Nah, bertemu 3 kegelapan. Pada saat itu, maka Nabi Yunus alaihissalam pun berzikir kepada Allah. Apa zikir Nabi Yunus pada saat itu? Ada yang tahu? Anak Ustaz yang di muka. Tadi zikir Nabi Adam, kini zikir Nabi Yunus lain. Zikir Nabi Yunus. Kita mulai awalnya. La ilaha illa anta. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu adalah zikir Nabi Yunus. Kapan terjadinya? Pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi yang pertama, zikir Nabi Adam ya, untuk menghilangkan kezaliman yang ada di dalam diri Allah. Jadi anak-anak Ustaz, ibu-ibu ya, seluruh yang hadir pada saat ini, apa poinnya itu Pak Ibu? Kita kalau ingin betul-betul menggugurkan dosa nan nado di badan awak, mulai saja dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka perbanyaklah zikirnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Kalau astagfirullah saja boleh Ustaz? Boleh. Atau Allahumma antas salam wa minkas salam, boleh. Tetapi kalau ingin lebih detail, kalau ingin batu-batu menggugurkan dosa nan nado di batang tubuh, maka bacalah zikir Nabi Adam itu. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Yang kedua, zikir Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Bapak Ibu, Nabi Yunus dikisahkan di dalam Al-Quran itu, Pak, ketika Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dalam perut ikan Zannun itu, kalimatnya bukan kharaja. Kami keluarkan Yunus dalam perut ikan, kata Allah. Tidak. Bukan itu. Silahkan ibu cari tafsiran Al-Qurannya. Tapi bahasa Allah di situ adalah kami keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari kesulitan. Dari kesulitan bahasanya, bukan dari paru ikan. Nah, gommin. Allah menggunakan kalimat gommin di situ. Kenapa demikian? Karena kata ulama, nanti kata Allah akan ada manusia sesudah Nabi Yunus akan merasukan apa yang dirasukan oleh Nabi Yunus walaupun mereka itu tidak masuk dalam perut ikan. Jadi akan ada umat setelah Nabi Yunus akan merasukan apa yang dirasukan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan. Kesulitan, bengak, susah, payah, walaupun kita tidak masuk dalam perut ikan. Makanya Allah gunakan gomim di situ. Nah, bukankah itu Bapak Ibu, ketika dalam ujian, ketika dalam ada masalah, bukankah kita merasa sampai Rasulullah? Selawe ke dunia tapi sampai tidak. Bukankah kita pada saat ada persoalan, ada masalah itu merasa kesulitan, pari tidak nak makan, lalu tidak namun, karena ada persoalan. Ketika itu terjadi kepada diri ananda semua dalam kesulitan seperti demikian, maka Allah mengisyaratkan bacalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi ada zikir Nabi Adam, ada zikir Nabi Yunus. Itu adalah
terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang ketiga, anak-anak Ustaz, kenal Nabi Nuh? Pernah mendengar Nabi Nuh? Apa kisah legendaris Nabi Nuh? Apa? Kapal? Kapal. Kapal. Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi bandang banjir itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang keempat, anak-anak Ustaz kenal Nabi Ibrahim. Apa kisah legendaris Nabi Ibrahim? Dibakar. Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya nar kuni bardan wassalamatan. Ya, wahai api dingin engkau selamatkan Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi yang dibaca Nabi Ibrahim itu adalah doa tahan api. Ya, jadi anak-anak Ustaz kalau ingin tahan api, baca ayat itu. Ikut idean kompor di rumah bakar tangan, baca ayat itu. Insyaallah amun. Ya. Insyaallah amun. Ayat itu. Semangat dia lagi. Ya narikuni bardan wa salamatan. Itu. Nah, begitu pun Nabi Ismail alaihissalam ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim, satu pori-pori pun tidak luka. Ya, itu adalah doanya. Nah, itulah dikecilan orang, dipait matu babeleng, dirandam tidak basah, dibakar tidak angun. Nah, dikuasa tidak diam. Ya, cubuan ke tangan. Kalau luka bak Ustaz, awek suram. Ya. Berarti kaji nana luput itu. Kalau tidak bisa kaji itu, Ustaz tunjukkan doanya. Jangan ni. Ya, sadonya ada doa anti ladiam ni semua. Ni semua doa anti ladiam. Ya, wajah tu wajahnya mandi kalau buat tingkok, kena batu indah ba'a, kena ladiam indah taluk. Papa sedar. Ya. Wajah tu wajahnya mandi kalau buat tingkok, kena batu indah ba'a, kena ladiam indah taluk. Nah, jadi semuanya itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi tuh poin pertama. Ya, semua Nabi dan Rasul hampir keseluruhan berhubungan dengan bulan Muharram. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram? Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Yang pertama tadi adalah memperbanyak istighfar. Yang kedua, sudah memperbanyak istighfar, maka kita mesti harus memperbanyak amal baik. Minimal itu berpuasa. Nah, berpuasa di bulan Muharram. Nah, jadi anak-anak Ustaz silakan. Ya, silakan minta ampun, perbanyak istighfar, sudah itu tingkatkan amal ibadah kita di bulan Muharram. Nah, poin yang ketiga itulah yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, kepala sekolah kita. Anda semua mesti harus hijrah. Apa itu hijrah? Apa hijrah? Yang sebelah kanan, apa hijrah? Pindah sebelah kiri. Apa hijrah? Pindah. Yang di depan apa itu hijrah? Pindah. Hijrah itu adalah berubah kepada yang lebih baik. Ini rumah awak di Lawang. Ya, daki masjid, corong masjid, maduk ke rumah awak, maduk ke kamar. Salamualaikum, kurang azan tak pernah kita datang ke masjid. Ya. Sudah tu pindah awak ke Padang. Tiba di Padang, indah jo ke masjid lo. Walaupun pada saat itu tempat itu pindah, tetapi itu bukan hijrah. Hijrah itu adalah berubah kepada yang lebih baik. Nah, kalau seandainya kini rumah awak di situ, dan biasanya tidak pernah kita sholat berjamaah, kini mulai kita sholat berjamaah. Walaupun tempat masih di situ, maka itu sudah dinamakan dengan hijrah. Berubah kepada yang lebih baik. Nah, maka anak-anak, kita, pada saat masih muda model kau, pada saat masih kuat model kau,
pada saat tenaga masih sehat, ya, badan sehat, tenaga kuat model ini go, maka sering-seringlah ananda semasa muda go untuk berubah kepada yang lebih baik itu. Cara merubah kepada yang lebih baik. Tahun bertambah 1445. Tapi sadar enggak kita semua, dengan bertambahnya tahun itu sebenarnya Bapak Ibu umur kita berkurang itu. Tahun bertambah tapi sebenarnya umur kita berkurang. Kalau seandainya tahun bertambah, ya, Ustaz jatah hidup Ustaz 10 tahun lagi, maka masuk tahun kini kok tinggal 9 tahun lagi. Ya, kalau seandainya jatah hidup Bapak kepala sekolah kita tinggal 5 tahun lagi, tahun bertambah, masuk tahun kini tinggal hampir tahun lagi. Kalau seandainya jatah ibu guru kita hidupnya di akhir tahun bertambah tinggal 6 tahun lagi, masuk tahun kini tinggal 5 tahun lagi. Bertambah tahun, berkurang sebenarnya umur kita tu. Nah, tetapi tanpa kita sadari, nah, dengan jadi merayakan tahun baru itu bukan dengan kembang api itu. Ya. Merayakan tahun baru itu bukan dengan trompet itu. Ya, bukan dengan pawai itu, tapi mari kita lihat diri kita. Maka diingatkan oleh Allah dalam surah ke-59 ayat 18 itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman yang bertakwa, kata Allah, ya, dari sekian tahun umur yang telah engkau habiskan, masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah luar 4 tahun, sampai bakarajo dengan pangkat jabatan yang banyak, ya. Siap itu dengan gaji yang sekiannya, dengan amanah harta yang dikumpulkan, yang harta benda kendaraan yang kita koleksi dari sekian banyak tahunnya, kata Allah, pernah tak terbesit di pikiran engkau, pernah tak terlintas di hatimu ligot, kata Allah. Apa itu ligot itu? Ligot itu adalah Bapak Ibu, semua ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan ligot yaumil kiamat, hari kiamat, bro. Bukankah kiamat terkecil itu adalah kematian? Jadi apa maknanya Pak Ibu? Maka tahun baru Islam kok, kalau kita bahasakan ayat itu dengan bahasa yang tepat, lugas, sederhana, seolah-olah Allah tu bakatu menengku kawakku. Woi, ya, jemaah yang hadir, anak-anak SMA kini ko, ibu-ibu guru yang ada kasaduannya dari sekian umur nambah pakai, kecil Allah. Kalau seandainya besok engkau wafat, apakah sudah siap dengan hisab itu? Kalau seandainya besok wafat, sudah siapkah kita dengan hisab itu? Maka Allah gunakan kalimat ligat di situ menunjukkan istiqrab, kata ulama. Apa itu? Supaya menghujam ke dalam hati orang beriman itu. Kan bisa saja Bu, Allah langsung menggunakan kalimat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat yaumil qiyamah. Tapi kenapa Allah gunakan ligat? Ya, bertujuan supaya menghujam ke dalam hati-hati orang yang beriman. Jadi anak-anak Ustaz, ya, terakhir Pak, tahun baru Islam, ya, anak Ustaz yang di muka, lain nampak, lain terangah, yang di muka, yang di kiri, yang di kanan, jadi madok kemari, yang ke sinan madok kemari madok, ya, nah, yang kiri, kemari madok, nah, jadi tahun baru Islam Bro, oleh-oleh yang Ustaz sampaikan tanda Ustaz pernah hadir di SMA itu adalah yang pertama, Ustaz sangat mohon kepada anda semua, selagi awak masih muda sehat itu, tolong ya berubah kepada yang lebih baik itu, tolong perhatikan ibadahnya. Lain siap, lain namuat, tolong perhatikan ibadah. Itu bukan persoalan nilai Pak Kepala. Ambo kalau di pesantren, Bu, mohon maaf Bapak Ibu, ketika persoalan mengaji fikih, ketika persoalan ibadah aku sampaikan guru, itu bukan persoalan nilai, itu bukan persoalan lapor, itu bukan persoalan kelas atau tidaknya, tapi itu adalah persoalan ibadah.
persoalan ibadah, persoalan akhirat gitu. Ketika anak-anak tu Ustaz, anak-anak materi ada sampai lah tapi awal aku ujian, tak bisa sekali ulang 2 kali, tak faham 2 kali ulang 3 kali, karena fikih itu paham, bukan hanya sekedar tahu. Jadi anak-anak mesti harus paham persoalan ibadah loh. Silahkan apa jurusan IPA, IPS, mesin silahkan. Tapi apapun jurusan gitu, anak-anak mesti harus paham dengan agama loh. Maka jadilah orang-orang pintar yang baik gitu. Orang-orang pintar yang benar gitu. Nah, jadi makanya kalau kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali, maka ada ilmu fardu ain gitu. Apa itu ilmu fardu ain? Pertama adalah fikih, persoalan ibadah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah akidah tauhid. Yang tiga itu adalah ilmu fardu ain. Anda mesti harus paham ilmu yang tiga. Akidah adalah persoalan ketuhanan, fikih adalah persoalan ibadah, yang ketiga adalah akhlak, persoalan adab. Harus matang lewat dan tiga itu. Nah, makanya kalau lebih kareh Bapak Ibu ya, kalau kita di buku Imam Al-Ghazali tentang bab ilmu itu, beliau mengatakan di situ, bahkan beliau mengatakan haram hukumnya belajar ilmu lain bu sebelum belajar ilmu fardu ain yang tiga. Nah, makanya ananda ya mesti harus paham tentang ilmu agama. Silahkan katanya, silahkan belajar. Nah, persoalan ibadah ada, karena itu adalah persoalan kita. Nah, kita bawa akhirat itulah. Nah, jadi anak-anak Ustaz, ya 5 menit lagi. Ustaz simpulkan, ya kita kini masih SMA, masih muda, masa depan panjang. Cubalah kita, ya pulang ke rumah, menjalan lalu coba renungan. Apa nak kali renungan itu? Cuba tanya diri ke surang, sampai tidur kamu diriku. Tanya tu ke diri surang, sampai tidur aku kamu diriku ya Allah. Sampai tidur aku jago jam 7 tak pernah solat subuh. Sampai bila ambo pulang malam-malam sehingga solat maghrib, solat isya terlewatkan. Sampai bila ambo kabat tanggang sampai subuh sehingga waktu terbuang dengan sia-sia. Cuba tanya diri itu, sampai bila ambo kembali ya Allah. Nah, ada. Nah, maka momentum tahun baru Islam itu, ya Ustaz sampaikan kepada kita semua, silahkan tekadkan dengan bulat. Anda mesti harus berubah kepada yang lebih baik. Maka perbaiki solat ibadah, maka hidup anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lai siap tu? Coba tiga ya, lai siap. 10 orang baru lai siap. Lai nama berjanji jo diri surang. Nah, makanya ya, kalau tiba di waktu-waktu ibadah ya, tanpa disuruh, tanpa disorai, tanpa diimbau, tolong ya, tolong mari kita mendekat kepada tempat-tempat ibadah itu. Karena kenapa? Iko bukan persoalan takut ke guru, iko bukan persoalan takut ke sanksi, iko bukan persoalan takut ke catat, iko bukan persoalan takut ke berang, tapi iko adalah persoalan ibadah kita masing-masing yang akan menanggung kita surang-surang. Nah, jadi tiba waktu zuhur di sekolah tanpa disuruh, tanpa dibawa, yuk mari berjamaah di kamar solat. Mari beribadah kamar solat. Katuan kali ini kau itu bukan masalah takut ke guru. Katuan kali ini kau itu bukan masalah takut ke sanksi, tapi kau ibadah ambo. Kau dosa ambo. Itu kewajiban ambo pribadi. Yang menanggung bukan guru, bukan yang lain, tapi kita surang-surang. Nah, lain paham? Lain karangan? Lain. Nah, maka 4 hal. Yang pertama, di dalam buku anda mesti harus ada memperbanyak kalimatul thayyibah. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Itu baru makam selawat. Perbanyaklah istighfar kepada Rasulullah. Tidak membutuhkan tenaga banyak, tidak membutuhkan piti banyak, tidak membutuhkan tenaga kue untuk
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu. Istighfar. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar dan selawat itu, rahmat itu turun. Apa yang ambo harapkan di siko Bapak Ibu? Singgu ambo sarankan ananda membaca istighfar, membaca selawat, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu, karena di situ rahmat turun. Dengan sering kita membaca itu, mudah-mudahan hati kita terbuka. Kalau hati terbuka, apa yang disampaikan oleh guru pelajar itu masuk ke dalam diri kita sehingga tersimpan dalam kepala. Itu tujuan ambo sebenarnya Bapak Ibu. Nah, memperbanyak istighfar, masuk rahmat sehingga ilmu itu masuk ke dalam diri awak. Jadi anak lain tak panik pagi-pagi pulang sore saja ke sekolah, betul-betul ada yang dibawa pulang atau. Nah, itu adalah salah satu jalannya. Silakan memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Dan kedua, momentum satu ya, bulan tahun baru Islam 1445. Yang kedua, ananda adalah mesti harus memperbanyak amal ibadah di dalam itu, apapun bentuknya. Baik itu kebaikan-kebaikan, baik itu ibadahnya. Salah satunya amalan itu adalah berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena puasa yang paling capek meningkatkan takwa itu. Puasa yang paling capek untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Kalau solat bagus tak yo, tapi puasa yang paling setia. Boleh kita cek. Baca roman ceknya ya. Di bulan puasa ya, di bulan puasa gitu, jangan nan fardu tinggal nan sunnah saja tinggal. Ambo yakin Bapak Ibu resah rasul. Di bulan puasa baku anak-anak ustaz bisa tadarus membaca Al-Quran. Di bulan puasa anak-anak ustaz baku bisa solat duha, baku bisa kita solat tahajud di bulan puasa. Itu menandakan puasa itu adalah paling cepat meningkatkan takwa. Bukankah di rumah kita ada sabar? Bukankah di rumah kita ada nasi? Bukankah itu punya kita surang? Bukankah itu milik kita surang? Di rumah kita surang, bapak nak namuah kita memakannya. Kalau seandainya kita makan, orang tak tahu beda. Tapi bapak nak namuah, karena pada saat itu takwa berada di tinggi dan paling tinggi. Nah, itu makanya puasa adalah amalan yang paling hebat. Di luar bulan Ramadan, ketika kita tak berpuasa, talando anak yatim biasa saja kita ya. Tetapi di bulan Ramadan badaka anak yatim sampai kita datang. Nah, le tak tahu tinggal itu. Nah, di luar Ramadan tak tahu takkan ada kita. Nah, maka perbanyaklah amalan-amalan di bulan Muharram itu. Satu kata kuncinya, di bulan Hurum itu, satu melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan. Tetapi melakukan dosa kesalahan di bulan Hurum itu, maka ingat dosanya pun akan dilipat gandakan. Dan ketiga, yang harus anda bawa pulang itu adalah berbicara dari hati ke hati. Ya, dari hati ke hati. Mohon, ya, ateh namanya, ya, mungkin udah abang. Ya, ada namanya menyampaikan pesan ke adik-adik. Tolong sama kita muda, tolong kita berubah kepada yang lebih baik. Tak kemungkinan rasulnya. Tanyoi diri kita sampai video kamu dari kau. Isu umur lah 80 tahun lah 65 tahun, kaki tak tangguh, pinggang lah sakit. Di situ baru takkan sumbayang berat ruginya gitu. Ya, tagak adalah payah, duduklah payah, baru takkan salat. Sama masuk kuih ini gua. Termasuk fisik hebat gini maka disitulah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah itu. Jadi tahun baru sebenarnya untuk merubah kita meningkatkan untuk tahun yang lalu. Tahun lalu malih jago subuh, kini tolong berubah jago subuh. Bukan persoalan nilai ketotan, bukan persoalan sanksi, bukan persoalan tidak naik kelas atau kalian bilang di bapak guru, bukan takut kita panggil kakak tua, tapi persoalan ibadah. Iko persoalan Rabbullah, rupiah, persoalan dengan Tuhan awak gitu. Nah, persoalan kita sebagai hamba aja Tuhan, bukan persoalan kita aja guru, tapi pada persoalan diri kita dengan Tuhan gitu. Nah, jadi silakan ananda, ya, silakan perbanyak ada. Dan selama kau solatnya jarang-jarang, maka silakan mulai dari kita perbaiki itu. Perbaiki solat, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain paham? Lain yang datang, lain nama apa janji ke diri surang? Nah, lain yang tidak tu kan tiga orang yang disuruh itu kan yang disuruh itu, lain nama apa janji ke diri surang? Lain.
Nah, berjanji kali surang iko bukan persoalan yang lain, tapi iko adalah persoalan diri kita yo Tuhan kita. Nah, iko adalah persoalan diri kita yo akhirat. Nah, pahami itu. Nah, jadi silakan anak-anak Ustaz yang lama mencatat, kalau ada ya pertanyaan silakan munculkan pertanyaan. Insyaallah akan kita diskusikan. Kalau ada yang ragu. Jadi mungkin nanti kesimpulan pengajian kita mungkin nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu Guru kita ya Pak. Nah, maka Anda mesti harus siapkan kesimpulannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi harilah 9:30 ya, lebih kurang 1 jam kita hadir menemani Anda semua. Mudah-mudahan dari 4 poin yang Ustaz sampaikan tadi ya, bukan hanya sekedar tinggal di catatan. Ustaz berharap untuk kita yang hadir pada saat ini betul-betul kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau indah ada setiap ada hari besar Islam, ada pengajian, ada wirid, ada ceramah ya, tapi sifat jo perilaku kita indah jo berubah ada. Maka tak ada gunanya memperingati hal model itu. Tak ada gunanya ceramah-ceramah di situ. Kalau tak jo berubah ada, maka samolah bapak orang rami orang di Bukit Baka, rami de anak simpang 3. Mengaji pantang tinggal, tapi nan parangai takah itu yo. Yo, mengaji pantang tinggal kok. Yo, wirid tarui, tapi nan parangai mau itu jo baru. Nan tak do perubahannya dah. Nah, jadi Ustaz akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lewati teman-teman yang OSIS. Nanti akan kita diskusikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, naskah yang akan dibawakan oleh Ranti dan Adit. Kepada Ranti dan Adit dipersilakan. Kepada OSIS, waktu nasib tolong bawakan nasi